Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya untuk kita bertadarus bersama. Bisa buka surat Al-Imran ayat 14. Al-Imran ayat 114. Sudah dibuka semuanya? Langsung saja saya mulai. Saya membaca dan kalian semua menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح فيها كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilham yang sudah membantu kita dari pada malam hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan maupun yang membaca kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga yaitu ayat nanti. Maka dari itu kepada Ustadz Buya Bayu waktu dan dapat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Kaum atas berkat MC-nya. Baik teman-teman, bisa kita mulai nggih? Bisa tidak? Bisa nggih. Hari ini cuacanya agak cerah nggih. Nggak ada alasan lagi kalau hujan kan? Oh, nggak ada. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum kompak nih ya, karena hari ini kita membahas pemuda Sigma. Apa itu Sigma? Kayaknya Tegal Lembut tahu nggak Sigma di Kenapa? Ya, nanti kita cari tahu bersama gitu. Ayo jawab dulu salamnya, semangat dan kompak gitu. Nanti insya Allah setengah jam ke depan kita sharing bareng tentang menjadi pemuda Sigma. Itu bukan singkatan ya, susah studi akhirat itu bukan singkatan dari Sigma, tapi ini berbeda konteksnya. Baik, buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-Bapak Takmir yang senantiasa terus istiqomah membersamai setiap langkah anak-anak muda yang ada di Tegal Lembut ini. Yang kami cintai, yang kami banggakan seluruh rekan-rekan ya, baik dari tingkat SD ada nggak SD ini? Yang SD coba angkat tangannya. Yang masih SD? Oke ya. Baik dari tingkat SD maupun tingkat kerja ya, yang sudah bekerja, yang insya Allah kita bersama-sama ingin bertumbuh menjadi anak muda yang sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu teman-teman semua. Karena pada malam hari ini malam spesial, malam apa? Malam Sabtu ya, di pekan terakhir seperti biasa tak bosan-bosannya bertemu dengan saya, gitu. Jadi teman-teman, saya harap jangan ada yang bosan dengan saya, karena saya setiap pekan atau setiap bulan juga nggak ada bosannya. Hampir ke sini bersama teman-teman juga nggak ada bosannya. Jadi pada intinya pertemuan kita hari ini tuh bukan pertemuan ecek-ecek ya. Ikatan kita berada di tempat ini tuh bukan sekedar ikatan FF Mobile Legends doang, bukan.
bukan hanya sekedar TikTok, bukan, tapi memang benar-benar ikatan kita ini adalah ikatan akidah, ikatan pertemuan yang dimana kita besok ini akan menjadi persaksian di hadapan Allah kalau kita ini pernah bermajelis ilmu seperti ini, ya. Karena besok itu banyak orang saling menuntut. Saling apa, teman-teman? Saling menuntut satu dengan yang lainnya. Yang dia anggap dulu di dunianya menjadi bestie terbaiknya, tapi justru ketika nanti di akhirat justru malah saling tarik-tarikan ke neraka. Justru orang yang dulu kita benci misalnya, itu justru adalah orang yang besok menolong kita ke surganya Allah. Nah, maka perjumpaan kita kali ini, ya kita niatkan semoga kita bisa menjadikan ini menjadi wasilah atau jembatan untuk kita besok saling tarik-menarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu gitu, teman-teman ya. Jadi kalau besok teman-teman nggak lihat saya di surga, ya mungkin saya ada di atas sedikit lagi dari teman-teman semua. Oh enggak ya, pede banget. Ya, jadi kalau kita nggak melihat saudara kita tanya kepada Allah, ya Rob, mana mas ini, mana mbak itu, mana rekan saya, mana bestie saya, ya Rob, tarik mereka ke surgamu ya Rob. Seperti itu gitu. Jadi ternyata orang yang saling menuntut gara-gara pertemanan yang buruk di dunia ini. Nah, maka tentukan bestimu mulai saat ini siapa, karena itu nanti akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, yang kedua kalinya sholawat dan salam ya, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada influencer terbaik ya. Kalau beliau zaman sekarang punya Instagram, punya TikTok, ya insya Allah beliau paling banyak followernya. Siapa yang paling banyak followernya sekarang? Ronaldo ya. Bahkan Ronaldo pun kalah ya, walaupun usia 40 kemarin udah bisa saldo ya. Masih bisa saldo ya. Tapi ternyata Ronaldo, Messi, Lamine Yamal dan segala macamnya itu hanya menjadi idola khusus di dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Nah, ada di mana sosok yang sangat sempurna. Beliau ini adalah sosok yang saking cintanya sama kita, di akhir hayatnya beliau itu yang dipikirkan adalah siapa? Kita semua yang ada di sini. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berdoa semoga keluarga kita, diri kita, besok keluarga besar kita, dan seluruh remaja masjid di wilayah Tegalemut ini besok termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini Mas Bayu mau nanya dulu nih, yang lagi viral di TikTok atau di Instagram atau di YouTube apa yang lagi viral? Hah? Oh, ya ada lagi? Perselingkuhan ya. Lagi rame ya. Terus tumbler yang harga tuku itu ya, yang merek tuku itu yang di kereta api. Ada lagi? Ada lagi yang viral apa? Longsor, banjir ya. Gunung meletus ya. Yang Allah turunkan itu hujan, tapi yang turun kayu gelonggongan ya. Ya itu disulap ya menjadi luar biasa. Nah, itu ternyata kerusakan di muka bumi ini kawan-kawan, itu ternyata asbabnya adalah dari tangan-tangan manusia. Bisa jadi kerusakan anak muda, kerusakan lingkungan, kerusakan peradaban, kerusakan ekonomi, ya baik maupun di darat ataupun di lautan, itu semua ada sumbangsi besar dari tangan-tangan manusia. Nah, harapannya nih teman-teman, kita yang ikut rutinan setiap hari saat ini, itu tuh besok akan menjadi seseorang yang akan merubah keadaan. Ya, akan menjadi apa? Seseorang yang akan merubah keadaan. Sesuai dengan konsep kita hari ini, ya judulnya adalah apa? Menjadi pemuda Sigma. Sigma ini kalau teman-teman googling coba ya, itu lebih difokuskan atau dikonotasikan kepada teman-teman gen alpha sebenarnya. Sigma. Sigma itu lebih kepada anak muda yang punya mental kuat. Sigma itu lebih kepada anak muda yang memiliki karakter. Sigma itu lebih kepada anak muda yang memiliki tujuan dan masa depan, ya. Jadi Sigma itu bukan merek buku ya, atau Sigma itu percetakan ya, bener ya? Percetakan Sigma pernah nggak? Ya itu ya. Tapi pada intinya hari ini Mas Bayu pengen ngajak teman-teman semua untuk bagaimana menemukan konsep diri. Mungkin lingkungan kita nggak mendukung kita untuk soleh, bener ya? Siapa di sini yang saat ini sedang berada di circle toksik? Ada? Siapa yang di sini sedang berusaha untuk keluar dari wilayah itu atau dari zona itu? Atau jangan-jangan malah kita yang menjadi orang yang toksik? Ada ya?
Nah, jadi pada intinya, walaupun misalnya orang tua kita nggak mendukung kita menjadi orang tua, menjadi anak yang hebat, lingkungan kita nggak mendukung kita untuk menjadi anak muda yang berkarakter, nah kita punya konsep diri. Nah, hari ini kita membahas masalah itu, ya. Yang jelas nanti suksesnya dunia dan akhirat. Seperti kita sudah materi yang dahulu itu, bolehkah anak muda minta kehidupan di dunia? Boleh nggak? Boleh nggak anak muda minta kehidupan yang enak di dunia? Boleh nggak? Minta kehidupan yang happy, minta kehidupan yang asyik di dunia, boleh nggak? Boleh. Seperti apa yang bagaimana kita selalu doakan di setiap akhir kita sholat, ketika kita berdoa selesai sholat, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini soal doa orang lagi. Sering doa kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Ternyata kita minta dulu dunianya yang istimewa, baru kita minta akhirat yang juga istimewa. Kenapa minta dunia yang istimewa? Minta dunia yang hebat. Karena dunia ini untuk bekal kita menuju ke akhirat. Jadi kalau ada anak muda yang nggak berkembang, wis lah urip ngene-ngene wae, wong sesok sing ditelok yo ning akhirat juga. Enggak. Justru kita ini sebagai anak muda, ya, hidupnya mulia, matinya masuk surga. Jadi jangan salah kaprah tentang masalah takdir atau masalah ekonomi dan segala macamnya. Oke, teman-teman, kita masuk ya materinya ya. Dan teman-teman di TikTok ya. Jadi sekarang saya juga sedang live TikTok ini ya. Udah tap-tap layar belum ya? Sawerannya jangan lupa Kak ya, Kak ya. Oke, baik. Semakin lama semakin dibuka ini ya. Maksudnya materinya gitu ya. Baik. Oke, teman-teman, saya mau nanya, ini gambar apa? Halo, ini gambar apa? Cah, halo, ojo rame dewe. Ayo, ini gambar apa? Ini kayaknya bassnya belum mateng ini. Oke. Saya mau nanya, itu gambar apa? Jigsaw. Oke. Itu gambar apa, teman-teman? Gambar mobil. Baik. Hari ini atau malam ini saya mau mulai membuka dengan satu cerita. Ini ada gambar mobil. Teman-teman tahu Grab mobil nggak? Halo, tahu Grab nggak? Grab car, tahu ya? Atau ya mungkin GoCar atau Grab car lah. Nah, saya mau sedikit cerita. Saya berbagi pengalaman. Teman-teman tahu Grab car itu dia memiliki beberapa klasifikasi. Jadi kalau misalnya 4 orang, dia pakai yang khusus 4 orang. Tahu nggih? Jadi kalau di atas 4 orang itu biasanya ada yang namanya Grab car ukuran XL. Pernah sama bestinya pernah ini nggak naik Grab car nggak? Pernah ya. Nah, jadi saya cerita. Jadi dulu saya sama kawan-kawan saya waktu di Jogja, itu kita pernah pesan Grab car. Apa namanya teman-teman? Grab car. Nah, ketika kita pesan lewat aplikasi ya, jadi kan anak Gen Z itu kan kenapa lewat aplikasi? Karena meminimalisir obrolan, bener nggak sih? Jadi teman-teman tuh kalau beli online, pesan online, itu sebenarnya untuk meminimalisir obrolan dengan pihak lain, bener nggak sih? Kan kalau bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita itu kalau ketemu orang lain biasanya kalau sama supir taksi, Pak gimana hari ini ya, rame nggak? Anak Gen Z kayak gitu nggak? Nggak ya, lebih cenderung diem ya. Jadi kalau misalnya anak Gen Z itu aplikasi berapa ya sudah berapa segitu harganya. Tapi kalau apa namanya orang tua kita enggak. Makanya anak Gen Z itu jarang ke pasar. Paling agak jarang tawar-menawar ya. Jadi rata-rata ke supermarket, rata-rata ke minimarket, rata-rata ke Tomira, betul? Jadi harganya berapa ya udah bayar segitu gitu loh. Jadi tanpa basa-basi kalau anak-anak Gen Z. Nah, saya cerita. Dulu saya sama teman-teman itu pernah pesan Grab. Nah, kita masuk. Oke, terima kasih Mas. Ini apa? Susu? Susu jahe. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ketika kita pesan Grab itu, kita naik ya, saya berenam waktu itu, dan muka bapak supirnya itu kusut mukanya. Kenapa? Kusut. Jadi kayak seolah-olah kayak bapaknya habis emosi gitu loh. Nah, jadi kita berenam di satu mobil itu, saya memberanikan diri bertanya kepada bapak sopir itu. Saya bilang, Pak, kenapa kok Pak hari ini kayaknya muka Bapak agak nggak enak hati ya Pak ya? Saya memberanikan diri, anak Gen Z ya, ngomong kepada anak orang baby boomer atau generasi X kan agak gimana-gimana ya. Bapaknya curhat, iya Mas, hari ini saya sebel Mas, barusan dapat orderan ada emak-emak
satu keluarga itu pesan Grab, ya. Padahal Grab saya ini ukurannya 4 orang, Mas. Tapi yang dia masuk ke dalam mobil saya itu 7 orang, Mas. Nah, padahal kalau misalnya pengen 7 orang, itu harus kudu mesen Grab yang ukuran XL. Nah, bapak itu nesu-nesu. Dia bilang, ini mobil saya ukuran 4, Mas. Ukuran 5. Tapi kenapa kok dia malah pesennya Grab saya yang itu nominalnya 7 orang, 8 orang. Dan teman-teman tahu nggak? Kondisi saya sama teman-teman yang ada di mobil itu, jumlahnya ada 6 orang. Saya sambil ngelirik ke konco saya. Mateng ini. Nah, ternyata teman-teman, Grab aja itu punya konsep. Bener nggak? Sesama mobil roda 4, sesama Grab yang warna hijau itu berbeda karena dia punya konsep. Nah, ternyata teman-teman, mobil aja, Grab aja itu punya namanya konsep. Oke, kita geser lagi. Ini foto apa? Foto kendaraan ya. Ada motor, ada mobil, ada kereta, ada pesawat. Dan setiap konsep mobil, motor, kereta, dan pesawat ini semua punya lintasannya masing-masing, betul? Semua punya kapasitasnya masing-masing, betul? Oke, kalau motor itu rata-rata digunakan untuk berapa orang deh satu motor? Berdua, oke. Pernah ada lihat cabe-cabean atau mungkin ada terong-terongan naik motor kok cengwu cengpat? Pernah? Pernah. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi aneh nggak lihat ada motor khusus 2-3 orang kok dipakai 4 orang? Pernah nggak lihat kayak gitu? Pernah. Gimana? Lucu apa aneh apa gimana itu? Lucu ya? Karena konsepnya motor itu berdua. Betul? Apalagi kalau zaman saya dulu, mungkin teman-teman agak relate ya. Dulu teman-teman saya itu lagi zaman-zamannya motor Satria FU. Tahu ya? Satria FU ya. Begitu Satria FU kan tahu tuh roto jengking dia. Nah, begitu udah beli motor itu, tahu joknya. Nah, joknya itu semakin diterjunin ke bawah gitu loh. Sudah diterjunin ke bawah, dipapas kayak gitu, terus ditambahi dengan kit. Tahu kit ya? Tahu kit ya? Sing gawe mengkilap motor mobil itu loh, sing gawe itu. Nah, sing marake licin itu loh. Tahu nggak itu modusnya untuk apa? Ya, untuk boncengan sama ceweknya. Nah, ternyata teman-teman, motor juga punya konsep. Jadi kalau misalnya FU, motor lain, apalagi motornya Supra milik bapak, sing dase geter niku ya, dipakai buat berempat, berlima, itu aneh nggak rasanya? Aneh. Makanya sering kalau orang lebih dari 2 atau 3, sering nggak kalau misalnya ditilang sama polisi? Sering ya. Ini apalagi yang anak muda nih, sing anak-anak Gen Alpha, sing wis mulai pinter naik motor ya. Petetang-petenteng lewat gang desa ya toh, koyo jamet, tahu jamet toh? Dan segala macamnya kayak gitu. Nah, ternyata setiap kendaraan itu punya konsepnya masing-masing. Nah, kalau teman-teman lebih dari 3, 4 atau 5 ya makainya apa? Mobil. Terus ada yang bilang lagi, Mas, saya itu lebih dari 5, Mas. Saya itu ada rombongan sekitar 10 atau sekitar 20. Ya sudah, makainya bisa pakai ke kereta. Mas, saya mau ke luar negeri, saya mau beda pulau, saya sekitar ada 100-an lebih. Ya makainya nggak usah kereta, karena beda pulau, nggak usah pakai mobil. Karena lebih cepat pakainya apa? Pesawat. Pernah nggak teman-teman yang namanya mobil, ya, mau iri nggak? Pernah iri nggak sama kereta? Ih, enak ya kereta ya. Hidupnya nggak pernah macet, hidupnya punya arus lalu lintas sendiri. Bahkan kalau ada yang menghalang dia, justru orang itu yang terhalang, paham saya? Ih, enak ya. Yang namanya kereta itu ada jam-jam khususnya dan segala macamnya. Pernah nggak mobil iri sama yang namanya kereta api? Enggak. Terus kereta api lagi nih cerita nih sama yang lain. Motor, aku tuh iri ya sama mobil. Mobil tuh enak, bisa berhenti di mana saja, di setiap rest area bisa berhenti di mana saja, bisa. Kalau kebelet pipis misalnya bisa berhenti di mana saja. Enaknya jadi mobil bebas hidupnya mau ngapa-ngapain aja. Pernah nggak kereta yang namanya insecure dengan mobil? Pernah nggak? Tidak, teman-teman. Bahkan pesawat pun kayak gitu, teman-teman. Nah, artinya apa? Kendaraan pun ya yang ada di darat, laut maupun di udara itu juga punya
konsepnya masing-masing. Oke, kita geser lagi. Ini kendaraan apa? Mobil. Oke, kalau kita melihat di dunia ini, mobil itu macam-macam, beragam macam bentuk dan konsepnya, betul ya? Ada mobil bis, ada mobil HS atau elep, ada mobil F1. Ada yang suka F1 di sini? Saya lebih senangnya F2 atau F3 ya. Ada yang suka mobil Lamborghini atau mobil off-road. Ada yang suka off-road? Ada. Bisa nggak kira-kira misalnya mau mobil F1? Tahu F1 ya? Yang paling atas tengah ini? Ya, F1. Bisa nggak coba bayangkan kalau digunakan di medan off-road yang seperti kanan sana? Seperti kiri sana. Kira-kira maksimal tidak? Tidak. Bisa nggak Lamborghini kita pakai di jalan Tegalembut? Oh, kandas-kandas. Oh, cuman Lamborghini wong kali aja gerusuk kan kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi yang namanya kendaraan pun itu juga by design. By apa namanya? Design. By apa namanya? Design. Ya, semua punya konsep dan punya desainnya masing-masing. Itu ya, itu kendaraan. Oke, kita geser lagi. Ini apa? Motor. Ya, jadi motor itu juga ada yang motor sporty, ada motocross, ada MotoGP, ada motor Vespa, ada motor kurir, ya, ada motor bajai, ya, ada motor bajai. Nah, semua itu punya konsepnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman orangnya introvert, nggak usah beli Vespa deh. Tahu Vespa? Ya apa itu? Motornya orang yang suka berkomunitas. Jadi kalau kita orangnya introvert kok tiba-tiba di jalan dikelakson, sok kenal lu. Ya memang kayak gitu konsepnya anak Vespa, saling saling klakson, saling menyapa satu dengan yang lainnya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman pakai introvert ya kan, monitor ketua kayak gitu ya, mending gak usah beli Vespa deh ya. Ya beli Scoopy aja gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen mengacu adrenalin, ya pakainya apa? Motocross atau MotoGP. Ya kalau teman-teman ngarit misalnya, kan sekarang lagi viral tuh ya. Bolo suket itu loh yang bakul suket ngarit online itu loh, tahu nggak di Sleman itu? Tahu ya? Viral nggak itu? Viral ya. Nah, teman-teman kalau mau ngarit, kalau mau apa, ya pakainya motor itu gitu loh. Jadi agak lucu kiranya kalau misalnya kita ngarit pakai MotoGP kayak gitu ya. Jadi kalau di Sulawesi dulu saya tuh punya teman, tahu mobil Pajero? Tahu ya? Nah, mobil Pajero itu biasanya digunakan untuk mobil apa? Penumpang ya, kalau di Jawa ya. Tahu nggak kalau di Sumatera, di Sulawesi? Itu digunakan untuk apa? Muat buah sawit. Coba. Pajero loh. Ya, panas jopo jero. Nah, ternyata teman-teman, mobil, motor, kendaraan yang lain itu punya konsep dan by design. Dia tahu titik kemampuannya sampai mana, digunakan untuk apa, dan tujuannya mau kemana, kapasitasnya jelas gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau ke Wonosobo misalnya, teman-teman mau keluar daerah, ya jangan pakai Astrea. Nyampe nggak? Nyampe, tapi boyoken. Ya, makanya motor yang sehat. Kalau teman-teman mau misalnya berkomunitas, ya ojo nganggo Astrea, nganggone apa? Vespa. Gitu loh. Sampai sini paham? Masuk? Oke. Sama kayak manusia ternyata teman-teman semua. Ya, manusia itu punya satu kondisi, punya satu template kehidupan yang dimana itu disebut dengan konsep diri. Nah, banyak sekarang anak muda itu yang lepas kehidupannya. Banyak sekarang anak muda yang nggak tahu tujuannya untuk apa, mau ngapain di dunia ini, setelah itu hidup akan kemana, karena nggak tahu konsep dirinya seperti apa. Bahkan anak-anak Gen Alpha, kalau Mas Bayu nanya sekarang, terjun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, nanya, cita-cita kamu apa? Nggak punya cita-cita sekarang. Tujuannya apa? Nggak tahu tujuan hidup itu apa sekarang. Nah, teman-teman yang anak-anak Gen Alpha, saya nggak tahu kalau anak Gen Z ya. Kendala anak Gen Alpha sekarang tuh begini. Mereka itu bukan berbicara tentang menumbuhkan semangat belajar. Tapi pertanyaannya kepada anak Gen Alpha, pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa mereka harus belajar? Karena mereka sekarang itu nggak tahu ngopo aku kudu sinau.
Jadi menyang neng sekolah, berangkat sekolah, itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, agar duit sakune cair. Jadi kon ngopo neng sekolah, sinau ke untuk opo? Ben kowe pintar apa ben kowe tahu tujuan, ben kowe ngerti ilmu, itu nggak tahu, ya wes gitu loh. Makanya sekarang nggak salah kalau ada anak 5 kali 2 nggak tahu berapa hasilnya. Bahkan Pancasila apa-apa segala macam mereka nggak tahu. Karena aku ki sinau nggo ngopo gitu loh. Tujuan hidupku, cita-citaku itu apa nggak tahu gitu loh. Nah, makanya ini yang perlu Mas Bayu sampaikan kepada teman-teman semua. Kita sebagai anak yang turut serta bertumbuh di masjid ini, guys. Halo? Halo? Hai. Harus punya konsep diri yang berbeda-beda. Ya, harus punya apa? Konsep diri yang berbeda-beda. Walaupun circle kita liyane podo pacaran. Sing besti sing siji duwe yang, sing siji duwe pacar, sing siji duwe gebetan, duwe, apalagi sekarang kan banyak banget namanya hubungan-hubungan ya. Ada teman tapi mesra, ada teman rasa pacar, pacar rasa teman. Makanya sekarang nggak salah kalau banyak perselingkuhan. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang suka selingkuh itu berawal dari orang yang suka gonta-ganti pacar. Astagfirullah. Ayo, saya mau nanya ini kepada Mas Amar, punya mantan berapa? Mas Ilham? Nggak punya pacar, nggak punya mantan ya? Masya Allah, nggak tahu ya, nggak terhitung ya. Oke, Mas Arif, Inten? Oh, nggak ada. Di sini nggak ada. Di tempat lain ada ya. Oke, gitu. Oke, jadi kenapa terjadinya perselingkuhan, teman-teman? Karena mereka nggak memainkan konsep dirinya. Jadi kalau lingkungan kita mengajak kita untuk pacaran, lingkungan kita untuk mengajak terlalu banyak bermain FF sampai lupa tentang belajarnya, sampai lupa tentang ibadahnya, kita selalu bilang begini, it's not me, itu bukan aku. Walaupun bestie terbaikku pacaran, aku bilang it's not me, itu bukan saya. Walaupun misalnya bapak kita nggak ngajarin kita berjamaah di masjid, ya kita jangan menjadi seperti sosok bapak kita, bilang it's not me. Oke, bapakku memang nggak berjamaah di masjid, tapi it's not me, itu bukan saya. Saya tetap berjamaah di masjid. Lah, inilah namanya konsep diri. Emakku tuh toksik banget, guys. Emakku itu lah luar biasa begini-begini, sok rasanya orang dan segala macamnya. Tapi kita bilang, but it's not me. Tapi itu bukan saya. Saya punya konsep diri. Nah, sebagai anak-anak yang hebat yang ada di Tegalembut ini, ya, walaupun bapak, walaupun ibu, walaupun bestie, walaupun lingkungan kita nggak mendukung kita untuk berbuat baik, kita berusaha untuk mencari jalan untuk berbuat baik. Karena kita punya konsep diri kita gitu loh. Jadi konsep diri itu sesimpel begini. Teman-teman mau dianggap seperti apa, teman-teman itu mau mau dicap seperti apa, nah itu namanya konsep diri. Makanya belajar personal branding itu penting, guys, untuk menjadi seseorang yang dianggap menjadi seperti apa, rujukannya mau bagaimana, itu perlu teman-teman semua karena punya konsep. Mas Bayu terlahir dari lingkungan yang keluarganya bukan keluarga yang Islami. Kan tuh ada yang bilang, kalau misalnya dia seorang penceramah, seorang dai, ya minimal maksimal bapak ibunya seorang ustadz dan ustazah atau kiai atau gus ya, apalagi sekarang gus lagi viral ya. Astagfirullahaladzim. Saya ngokop-ngokop, astagfirullah. Iya, yang lagu nih kunci nih lawang suwargo. Ya, kita nggak perlu bahas itu ya. Jadi cerdas berpikir ya. Jadi makanya saya nggak mau dipanggil Gus ya, karena agak berat panggilan Gus itu ya. Karena memang nama saya memang bukan Agus gitu ya. Oke, baik, kita kembali ke laptop teman-teman. Nah, artinya apa teman-teman semua? Walaupun keadaan lingkungan saudara orang tua kita toksik, kita jangan menjadi orang yang toksik.
Jadi kalau ada teman-teman kita kok yang nggak ikut rutinan, ya kita harus punya konsep diri. Saya selalu berazam dalam diri saya, setiap pekan Jumat malam harus berangkat rutinan. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tetap berangkat. Inilah namanya konsep diri. Manusia harusnya punya konsep diri. Jangankan manusia deh. Hewan, mobil, kendaraan, benda mati aja itu punya konsep. Saya mau nanya, saya sekarang sedang pegang apa, guys? Pegang mikrofon, betul ya? Oke. Mikrofon ini konsepnya untuk apa? Konsepnya untuk apa? Untuk untuk mukul orang ya. Mikrofon ini digunakan untuk pengeras suara. Di depan saya ini ada apa? Gelas. Digunakan untuk balang mantan. Digunakan untuk wadah minum. Ya, ini semua punya konsep. Artinya apa? Bisa nggak misalnya mikrofon ini saya jadikan wadah untuk minuman? Bisa? Bisa nggak ini saya jadikan untuk pengeras suara? Bisa tidak? Tidak, karena semua punya konsepnya masing-masing. Artinya apa, teman-teman semua? Kita ini, kata Allah, manusia atau ciptaan yang paling sempurna, ya. Jadi kalau malaikat itu nggak diberikan hawa nafsu. Manusia itu diberikan namanya apa? Hawa nafsu. Tapi ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan lebih tinggi daripada daripada malaikat. Tapi kalau anak muda tidak pandai mengendalikan hawa nafsunya, maka dia lebih rendah daripada seekor binatang itu. Makanya kita ini akan mulia ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itu berawal dari konsep diri kita. Jadi kalau ada teman kita, guys, ayo pacaran. It's not me. Guys, ayo ngeslot. It's not me. Guys, ayo wayai FF Mobile Legends sampai tengah malam. It's not me. Itu bukan saya. Saya punya konsep diri. Kalau dikatakan, bocah asyik, sok ustazah, alah, sok begini, sok begitu. Ben, ya, wong sing nguripe aku tuh kue. Sing ibaratnya ngurip ke aku ya Gusti Allah, Bapak Ibuku, pokoknya malah repot sendiri dan segala macam. Kayak gitu ya. Jadi kita harus punya namanya konsep diri. Setiap kita meminta, setiap kita dapat cobaan, setiap kita dapat godaan, kita selalu bilang, but it's not me. Itu bukan saya. Saya yakin di sini semua terlahir dari bukan rahim sosok yang ustazah banget, bener ya? Saya yakin di sini adalah orang-orang yang bukan terlahir dari sosok ustadz yang soleh, betul ya? Kita semua terlahir dari orang-orang biasa. Tapi kita punya konsep diri, aku bisa harus lebih soleh dari bapak aku. Sebagaimana nanti kita akan ceritakan beberapa kisah-kisah Nabi yang ternyata lingkungannya lebih toksik daripada teman-teman semua. Oke? Itu. Nah, maka teman-teman semua, kan selalu saya pernah sampaikan nih di forum-forum sebelumnya. Manusia itu atau anak muda itu berada di antara dua kelemahan. Percaya nggak percaya, titik awal kita sekarang ini teman-teman, itu sekarang berada di antara dua kelemahan. Samping kiri kita itu adalah masa lalu, ketika kita masih Ada di sini yang langsung bisa main FF. Ada di sini yang langsung bisa main Mobile Legends. Ada yang di sini langsung langsung bisa update story. Gak ada. Bahkan pun ketika kita pup, kita pipis, kita dibantu sama siapa? Orang tua kita. Kita begitu lemah, bener nggak? Kok ada cah kok kemelinti, yo duit isen jaluk karo wong tuwa kok malah digunakan untuk slot. Wah, aku ngawur tenan. Kok ada anak sekarang ya minta duit sama ibunya buat top up pinjol. Tuh teman-teman tahu nggak kasusnya kemarin di Kokap itu? Ada anak SMP yang punya utang 4 juta. Berawal dari game-game biasa terlebih dahulu yang ada top up dananya. Akhirnya yang namanya taruh di meja leh. Sudah merasa nyaman, ya akhirnya terus terbawa suasana, akhirnya ngutang sama teman-temannya. Dan ternyata ngutangnya dia bukan aku ngutang karo kowe yo, enggak, aku nyilai duit enggak, tapi ternyata dengan sistem malak.
Jadi anak ini kurang lebih sudah 3 atau 4 kali udah pindah sekolah. Tuh cowok namanya sekitar 14 tahun. Ya anaknya cowok ya, namanya Tit gitu ya. Kayak gitu. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa mencairkan dana untuk nge-slot, pinjol, dan judi online. Karena tinggal sama bibinya, maka terpaksa make NIK bibinya. Ini kalau orang nggak punya konsep diri, dia akan terbawa arus kemana-mana. Karena lingkungannya, karena teman-temannya, karena informasi yang didapatkan, itu mendukung dirinya untuk berbuat kemaksiatan. Makanya teman-teman kalau nggak punya konsep diri, aku kutune ora koyo ngono, aku kutune luwih iso saka iki. Itulah namanya konsep diri teman-teman semua. Nah, kita saat ini berada di antara dua kelemahan, ya, belum balik dan sudah sulit. Nih teman-teman, ya besok nih, ya, yang namanya penyesalan itu ada di awal atau di akhir? Akhir. Tuh betapa menyesalnya bapak-bapak kita yang duduk di sana dulu tuh ya. Aku kayak nyesel ngopo rakyat biyen sinau. Aku kayak nyesel ngopo kok ket biyen kayak aku ora sinau agama. Ya, karena ada apa? Kodok agama ya. Apa lagu ini mana? Apa? Bener ya? Agama, mabuk agama itu segala macamnya kayak gitu. Nah, artinya apa? Kita yang sekarang ini hasil dari masa lalu dan teman-teman sing saiki itu penentu di masa depan. Sesok teman-teman mau masuk surga atau mau masuk neraka dimulai dari mana? Sekarang. Teman-teman besok mau menjadi orang hebat atau nggak hebat dimulai dari kapan? Dari sekarang. Mumpung sebelum sulit. Besok itu kalau orang udah sepuh kayak gitu mau ibadah udah sulit. Duduk baru 5 menit, 10 menit udah ngantuk. Betul? Mau berangkat berjamaah ke masjid udah asam urat, udah kolesterol naik, asam lambungnya naik. Lah, teman-teman yang masih diberikan anugerah kesehatan harusnya bisa lebih maksimal. Itulah disebut dengan konsep diri. Oke, teman-teman. Kita melihat data lagi ya, teman-teman ya. Ternyata di Indonesia ini atau di Yogyakarta atau bahkan di Giripeni terbanyak generasi yang ada saat ini adalah Gen Z. Disusul dengan Gen Dut ya. Gen Alpha yang semakin ke sini semakin ke sana. Dan tahu Provinsi Yogyakarta itu memiliki angka tertinggi sakit jiwa. Nuh, coba teman-teman masuk ke rumah sakit RSJ itu masih muda-muda. Satu, perkara percintaan. Kok sekarang ada anak muda, sidik-sidik ya, aku nggak mau putus sama kamu gitu dan segala macamnya. Serasa dunia hampa tanpa kamu kayak gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu lah. Dulu nggak ada dia juga kamu hidup, betul? Makanya teman-teman, kita harus punya konsep diri. Jadi kalau agama mengatakan atau sebuah larangan, itu berarti ada tindakan pencegahan di dalamnya. Di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang masalah pacaran. Yang ada mengatur setelah terjadinya tindak kriminalitas. Wong podo-podo senenge belum jadi mahram, itu di dalam undang-undang negara masih boleh selama dalam kondisi sama-sama suka. Itu ya. Jadi teman-teman, Tegal Lembut itu masa depannya itu berada di pundak siapa? Ya, pundak kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Berada di pundak-pundak kita semua. Ini teman-teman. Oke. Gen Z itu usia berapa? Nih, usia 13 sampai 28. Cung, yang kelahiran atau yang lahirnya sekarang usia 13 ada? 13 ada? Yuk, 13, 14, 15. Ya sudah deh, saya mau nanya. Di sini yang di lingkaran merah ini siapa aja usianya? Angkat tangan. Oh, semua ya? Oke. Yuk, sing usianya 12 tahun siapa? 12 tahun.
Oh, masih masuk Gen Alpha. 11 tahun? Masih kita mungkin 11 tahun Mas Ninan Mas. Jenengan ki yo 35 40 gitu ya. Ya. Jadi ini sesuai dengan usia kita di tahun 2025, Gen Z guys yang menguasai Indonesia ya, 13 sampai 28. Nah, anak Gen Z ini ya terlahir di era digitalisasi. Maka erat dengan yang namanya tuh, coba baca bareng-bareng. 30% penduduk bumi adalah anak Gen Z. 30% penduduk bumi loh. Coba bayangkan. Dan 27% penduduk Indonesia adalah Gen Z. 95% Gen Z mempunyai smartphone. 95%. Berarti 5%-nya ya mungkin urung ditutupi kerobok nih. Mungkin rusak atau dibanting karo pacare misalnya ya. Dan 71% Gen Z berlangganan Netflix. Ada yang berlangganan Netflix nggak di sini? Kalau saya lebih ke video.com. Ada? Ada ya. Kemarin nonton ini nggak? Nonton apa? Santri Pilihan Bunda? Nggak. Nonton apa? Hubungan Terlarang? Nggak. Nonton apa sih kalian? Nah, banyak lagi ya. Terus, dan ternyata teman-teman, attention span, tahu nggak? Gen Z adalah 8 detik. Tahu attention span? Tahu nggak attention span? Tahu nggak? Nih, jadi teman-teman, kalau misalnya nyekrol konten itu, nah itu cuma bertahan 8 detik aja attention span-nya. Jadi dalam dalam nyekrol itu, le ngemake, le menyimak, le attention itu cuma 8 detik rata-rata. Bener nggak? Pleng, pleng, pleng. Oh, ada selingkuh, pleng. Oh, Tumblr, pleng. Oh, kereta api, wus, burung. Oh, IKN, wus. Oh, banjir, bung, kayak gitu. Jadi saking banyaknya informasi yang kita masuk ke dalam pemikiran kita tuh random banget ya. Sok marahnya kita jadi overthinking. Ih, jangan-jangan dunia kayak ngopo tuh, kayak gitu ya. Mak dulu, bapak-bapak dulu tuh nggak pernah insecure masalah dunia. Tapi kita sekarang dari smartphone kita bisa melihat yang namanya dunia. Jadi mulai dari perkara hal besar dari Israel, Palestina sampai Sudan sekarang yang viral, sampai emak-emak gak bayar COD saat ini kan, itu viral, kita semua tahu. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau 95% anak Gen Z itu memiliki smartphone, berarti hidupnya anak muda sekarang itu tergantung dari yang namanya sosial media. Jadi standar kebaikan, standar kemudahan, standar kemuliaan anak Gen Z itu sekarang sudah bukan dengan hadis, dalil, Quran, sunnah, itu bukan lagi. Tapi dengan banyaknya like, komen, dan subscribe. Saya pernah cerita kan ada anak kelas 2 SD. Anak kelas 2 SD itu usia berapa? 8 tahun ya. Anak kelas SD 7-8 tahun teman-teman semua. DM saya di TikTok. Habis bikin konten jeduk-jeduk itu loh. Ya kan tahu ya? Habis bikin konten jeduk-jeduk. DM saya bilang, Kak, jangan lupa likom dong. Likom dong. Sebagai anak Gen Z berusaha untuk memahami bahasa anak Gen Alpha. Suatu ketika saya nyari di Google, Mas, likom. Pencarian tidak ditemukan. Pencarian tidak apa? Tidak ditemukan. Saya bikin story. Ada yang tahu nggak bahasa anak Gen Alpha? Tahu nggak siapa yang komen? Yang komen Bu Lurah Giri Penny. Ustadz Buya Bayu, likom itu like dan komen dong. Astagfirullah. Ternyata ini bahasa planet yang muncul di dunia baru. Gak tahu bahasa Mars turun ke bumi kayaknya ya. Likom dong. Ternyata anak kelas 2 SD, standar kebahagiaannya sekarang itu dari jumlah apa? Like dan komennya. Makanya dia bikin konten jeduk-jeduk, dia share ke teman-temannya, likom dong, likom dong, likom dong. Entah itu emot api, entah itu emot jempol, atau mungkin emot melet-melet, yang penting komen. Dan dia sudah bahagia dengan komenan seperti itu gitu loh. Artinya apa? Betapa bahayanya kalau kehidupan anak muda sekarang disetir dengan yang namanya komentar netizen.
Teman-teman, pernah nggak lihat ada kasus yang di selebgram di TikTok itu yang dia bunuh diri? Pernah dengar nggak kasusnya itu? Ternyata kalau kita buka berandanya, kita buka feed TikToknya, itu semua tentang curhatan-curhatan kehidupan. Dan tahu, yang muncul di kolom komentarnya itu adalah bukan ustadz ustazah yang senantiasa berbicara sabar, perdalam ilmu agama. Yang muncul adalah sesama orang-orang yang standarnya juga kehidupan sosial media. Komen-komenannya, udah kak, kalau aku udah bundir aja kak. Udah kak, kalau aku mending lari dari rumah aja kak. Jadi apa? Orang punya masalah kayak begitu, dapat komentar kayak gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak punya kendali, otaknya buntu, pikirannya buntu, ya sudah. Standarnya apa yang ada di komentar. Ada tuh mbak-mbak dulunya merasa bahagia-bahagia saja, tapi ketika lihat skincare merek ternama digunakan sama selebgram, glowing, cantik dan segala macamnya, pulang ke rumah nggak punya merek skincare itu, ngaca di depan cermin, aku nggak cantik ya. Yang bilang nggak cantik itu siapa? Ternyata standar kita itu kebanyakan dari standar tempel orang lain. Ada anak muda nih melihat pencapaian orang lain, ratingku ya saiki wis neng Pama misalnya, ya kan anak-anak STM kan kayak gitu ya. Saiki wis tadi operator misalnya. Saiki gajine 2 digit dan segala macamnya. Loh, kita yang gaji UMR misalnya di Tegalembut, apakah itu nggak mulia? Ternyata apa yang kita rasakan saat ini, mulia nggak mulia, bahagia nggak bahagia, itu karena tergantung dari bagaimana kondisi kita melihat kebahagiaannya orang lain. Dan sekarang banyak orang yang bahagia tempel. Apa teman-teman? Bahagianya bahagia tempel. Jadi kalau duitnya hilang, udah nggak bahagia. Kalau skincare-nya habis, merek ternama hilang atau habis, udah nggak bisa beli lagi, hilang. Makanya rata-rata kalau orang di rumah saya itu nggak pakai skincare. Makainya itu sabun Amoera. Nah, saya juga pakai itu. Tahu Amoera ya? Ya, saya tuh nggak tahu entah itu sabun mandi apa sabun apa, pokoknya pakai sabun juga. Kalau pria kan lebih enjoy ya. Pria tuh nggak pernah insecure bab masalah muka, nggak pernah sama sekali. Lah kok ada sekarang cewek-cewek standar kegantengan cowok itu dilihat dari rahang. ada nggak kayak gitu ya? Lihat opa-opa Korea, rahangnya kayak gini sambil mewing-mewing, standar kebahagiaannya cowoknya seperti itu. Ya beda kelas dong. Ya, itu. Nah, sekarang teman-teman, saking 95%-nya anak Gen Z itu megang HP, megang handphone, maka standarnya kebahagiaannya adalah melalui dari apa? Sosial media. Itu teman-teman. Nah, maka penting nggak yang namanya konsep diri? Halo? Penting nggak yang namanya konsep diri? Penting. Betapa sering kita ini keluar jalur gara-gara kita terlalu melihat apa yang FYP di beranda TikTok kita. Kita tuh terlalu latah. Saya nggak tahu nanti Ramadan yang viral apa. Dulu, tahun kemarin yang viral apa Ramadan? Apa? Apa yang dulu viral kalau waktu Ramadan? Bukan mercon. Velocity. Coba lihat aja nanti Ramadan itu, pasti akan ada yang viral. Apa? Anomali. Untung sahur ya. Dan segala macamnya. Ya, karena bentar lagi kita masuk bulan apa? Bulan Ramadan. Sudah mulai ada backsound. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Udah mulai ada iklan sirup Marjan. Udah mulai ada iklan sarung Mangga, Wadimor. Udah mulai setiap subuh nonton Aksi Indosiar. Siang-siang nontonnya ada apa? Hafiz Quran. Siang-siang lihatnya coro. Ya, kurma cebule coro dan segala macamnya. Ya, di sini ada yang pro player mokel, ada di sini. Besok nih kalau ada konco-konconya neng SD, neng SMP mu, yo bro mokel.
cemen, ngokel rawani. No, aku punya konsep diri. Kata Buya Bayu, aku harus punya jati diri, punya konsep diri. Walaupun kamu bestie aku, walaupun kamu sahabat aku, kamu mokel silakan. Tapi aku punya konsep diri, aku nggak mokel. Tuh sekarang kan banyak tuh ciwi-ciwi ya. Halo Mbak. Sekarang saya tuh banyak menemukan ada mbak-mbak yang putus cinta, insecure, baper. Tahan lama di kamar nggak makan. Bener? Tuh kuat-kuat aja tuh. Padahal dia nggak puasa. Disuruh makan nanti, disuruh mandi nanti. Gara-gara apa? Insecure, baper, dan segala macam. Kayak gitu. Nah, teman-teman, konsep diri ini itu sudah dicontohkan oleh para nabi. Saya mau nanya, ini para kayak seseorang yang bilang para ya, tahu ya? Para nabi-nabi. Saya mau nanya, nabi siapa yang dibuang di sumur? Musa. Nabi siapa? Nabi Yusuf dibuang ke sumur dengan saudara-saudaranya. Dan pernah difitnah berzina. Dan setelah berzina, dihukum di penjara. Saya mau nanya sama teman-teman semua. Nabi Yusuf yang punya saudara toksik kayak gitu, apakah menjadikan Yusuf menjadi anak yang toksik? Halo? Nabi Yusuf, ya, suatu ketika difitnah berzina dengan seorang wanita. Dihadapkan dengan seorang wanita cantik di dalam kamar, cuma berduaan. Piye, nek canom kayak ini gitu. Oh, gas. Aman? Nggak ada CCTV? Aman? Oh, CCTV ini biasanya rusak. Biasanya kalau dicek sama polisi biasanya rusak. Kalau orang nggak punya konsep diri sekelas Nabi Yusuf yang punya hawa nafsu, namanya juga manusia. Apalah daya, cewek cantik di dalam kamar berduaan. Tapi Nabi Yusuf punya konsep diri. Aku seorang nabi, aku punya konsep diri, berzina tuh nggak boleh. Aku lebih baik menghindar. Bahkan sampai dalam riwayat kan sampai sobek kan itu ditarik itu. Coba. Kalau sekarang anak muda nggak punya konsep, diajak berzina Siti. Assalamualaikum ukhti. Masya Allah. Sekarang tuh banyak ya pria-pria yang bermodus postingannya postingan syar'i. Itu bukan untuk dirinya, tapi untuk modus kepada cewek yang juga syar'i. Saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, yang cewek-cewek ini. Nggak ada cowok soleh yang mau ngajak teman-teman cewek itu berchattingan sampai larut malam, sampai jangan lupa pup dong, pup apa? Malah pup. Dan nggak ada cewek soleh yang mau diajak pacaran. Wanita, saya postingan terakhir kalau teman-teman lihat ada story saya di WA. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, mahkota seorang pria itu adalah self control. Apa namanya? Self control, mengontrol dirinya sendiri. Loh, kita ini punya hawa nafsu, guys. Kita ini normal pria, betul? Lihat cewek cantik akan tergoda hawa nafsunya. Tapi yang terjadi apa? Kita punya mahkota, punya penghargaan apa? Self control. Dan wanita, mahkota terbaik kalian itu adalah rasa malu. Malu, guys, kalau di WA dengan bukan mahramnya berlarut-larut malam. Guys, malu menjadi seorang wanita ketika chattingan sampai ranah ke hal-hal yang itu menjerumus ke hal-hal yang agak sensitif. Hati-hati. Setan, iblis, jin, apalah bahasanya itu ya, tidak mengajak orang untuk tidak berbuat kebaikan, tapi menunda-nunda untuk manusia untuk menunda sebuah kebaikan. Wayai sholat, bentar dulu. Wayai garap tugas, bentar dulu. Asik chattingan, asik cap apaan dan segala macamnya. Akhirnya apa? Waktunya terbuang sia-sia. Udah nggak terasa sekarang 9:30. Lanjut. Nabi siapa yang dibuang ke sungai, dialirkan ke sungai siapa? Nabi siapa? Halo, Nabi siapa yang dialirkan ke aliran sungai? Dan siapa? Nabi siapa? Ya, Nabi Musa. Dan dipungut sama siapa? Fir'aun. Udahlah dibuang sama orang tuanya, dipungut sama kurang toksik apa keluarganya, kurang toksik apa lingkungannya. Tapi apakah Musa ini yang dipungut sama Fir'aun, apakah menjadikan Musa ini seperti Fir'aun? Tidak, guys. Justru malah Musa yang menentang Fir'aun. Betul, teman-teman? Artinya apa? Bapak kita kan bukan Fir'aun ya.
Bapak kita ini kan bukan setoksik Firaun kan ya. Pernah nggak jenengan merasa kesel banget karo bapak? Pernah? Ih, bapak aku kayak gini yo. Bapak itu harus menjadi jatuh cinta pertama anak ceweknya, tapi bapak nggak pernah hadir dalam pengasuhan. Jadinya menjadi anak yang inner child. Ya, menjadi anak yang kena luka pengasuhan dan segala macamnya. Itu bapak. Bapak juga adalah manusia biasa. Tapi kita punya konsep diri, walaupun bapak aku toksik, aku nggak menjadi orang yang toksik. Cukup. Cukup didoakan. Makanya kalau ada pepatah mengatakan, ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu perlu direvisi. Walaupun misalnya bapaknya misalnya seorang pencuri, ya kita harus punya konsep diri, kita jangan menjadi seorang pencuri. Loh kan namanya iman itu kan nggak bisa dapat diwarisi. Loh ada tuh yang anaknya bapaknya ustadz tapi anaknya nggak menjadi ustadz, betul? Dan ada juga bapaknya bukan ustadz, bapaknya seorang maksiat tapi anaknya bisa menjadi ustadz. Ada? Karena itu punya konsep, guys. Punya apa namanya? Konsep diri. Seperti halnya Musa. Ketika diasuh sama Firaun, apakah Musa menjadi seorang Firaun? Tidak sama sekali. Lanjut. Nabi siapa yang dihadapkan dengan lingkungan berhala? Siapa? Ibrahim. Bahkan sosok bapaknya Ibrahim sendirilah yang membuat berhala tersebut. Apakah menjadikan Ibrahim ini penyembah berhala? Tidak. Karena dia punya konsep diri. Saya tahu saya adalah seorang hamba yang menghamba kepada Allah. Walaupun bapak saya menyembah ini, saya tidak menyembah itu. It's not me. But it's not me. Itu bukan saya. Saya punya konsep sendiri. Ya, itu. Sebagaimana halnya juga Rasulullah. Kurang toksik apa lingkungannya Rasulullah? Saking bodoh, saking goblok, saking jahiliyahnya pada zaman itu, ada seseorang keluar mau bekerja, lihat ada burung berangkat ke wilayah ke arah tertentu. Oh, ini berarti hari ini bukan hari bagus. Masuk ke dalam kamar, tidak jadi berangkat bekerja. Keluar besoknya lagi lihat kondisi, oh burung ke arah tertentu. Oh, ini berarti menjadi hari yang beruntung. Ada kok anak cewek ya lahir dikubur hidup. Nah, lingkungan Tegalembut seperti itu enggak? Setoksik itu enggak? Tidak. Jadi kalau teman-teman merasa kok Tegalembut iki angel dikan ngaji, kok toksiknya luar biasa. Nah, kita menjadi bagian orang yang membawa perubahan. Kita menjadi orang yang bisa menjadi punya konsep diri, walaupun Tegalembut seperti ini, aku harus menjadi seseorang yang merubah Tegalembut. Aku harus menjadi seorang yang merubah Giripen. Itulah namanya konsep diri. Sebagaimana konsep diri itu ditanamkan dalam kehidupan kita, yang itu sudah tercantum di Quran surah Az-Zariyat ayat berapa? 56 yang berbunyi gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan engkau ya manusia-manusia dan para jin di muka bumi ini untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Jadi ya, tujuan konsep diri kita hidup di muka bumi ini adalah menjadi seorang hamba. Tahu hamba? Hamba itu apa contohnya? Hamba itu seperti budak. Tahu budak? Budak kepada seorang majikan. Apa yang diminta seorang budak kepada majikan? Minta duit? Minta harta? Tidak. Minta restu dan minta ridho. Nah, kalau kita sudah tahu kita ini sebagai hamba Allah, maka berhentilah mulai saat ini teman-teman membicarakan tentang apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman tidak suka, tapi mulailah geser sedikit berbicara tentang apa yang teman-teman apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Kalau pacaran, stop dulu deh. Allah suka nggak? Kalau tidak, it's not me. Jangan lakukan. Kalau chattingan sampai larut malam nih misalnya, Allah suka nggak? Oh ternyata itu kholwat. Ternyata itu berdua-duaan. Walaupun sekarang ada online, ada offline. Tapi yang sekarang banyaknya adalah pertemuan dengan online. Ada sampai namanya sleep call. Sayang, jangan lupa tahajud ya. Kita berdoa semoga hubungan kita langgeng sampai neraka. Ya, teman-teman hati-hati.
Saya tahu usia saya teman-teman dulu itu di mana hormon-hormon itu sedang tinggi-tingginya untuk memiliki rasa cinta. Rasa apa guys? Cinta. Jadi seolah-olah perkataan ulama itu toksik. Seolah-olah perkataan ustadz itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua apalagi, enggak. Yang penting aku sama-sama sayang sama dia, ya. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tapi masih nggak pernah disambangi. Pret, kan kayak gitu. Bahkan sampai ada lagu, ya. Sampai ada lagu tuh ya, yang ciptaannya siapa? Judika. Ya, biar papamu tak suka, mamamu juga melarang, walau dunia menolak, ku tetap cinta kamu. Tahu kan kisahnya Judika sama istrinya Judika? Tahu ya? Memaksa dirinya untuk hal itu, menikah dan segala macamnya. Artinya apa? Tabrak-tabrak masuk ya, entah itu baik apa buruk, entah itu halal atau haram, dia tidak memandang itu, yang penting dia senang dan bahagia. Artinya apa teman-teman? Mulai saat ini, delok meneh, Allah senang ora karo hidupku. Allah senang nggak sama konsep hidupku? Kalau senang oke, kalau enggak, jangan. Itu ya. Nah, selalu saya sampaikan, sekarang hidup kita itu berada di tengah-tengah. Apa itu? Choice. Apa itu choice? Pilihan. Kita nggak bisa memilih lahir dari rahim Raja Jawa. Kita nggak bisa memilih kita lahir dari rahim Sultan. Apalagi yang kemarin viral itu ya, perebutan kekuasaan setelah raja meninggal. Tahu raja mana? Solo ya, Surakarta itu. Perebutan kekuasaan antara kakak sama adiknya. Kita nggak bisa memilih kita ini menjadi anaknya lurah, nggak bisa. Tapi kita bisa memilih mau menjadi anak seperti, aku tahu bapakku seorang tukang ngarit. Aku tahu bapakku adalah seorang serabutan. Tapi aku harus bisa lebih dari bapakku. Aku harus bisa meninggikan perekonomian keluargaku. Aku harus bisa menjadi percontohan untuk keluarga-keluargaku dan adik-adikku. Itu. Dad, ya, kita nggak bisa minta. Ya, kita nggak bisa request, ya Rob, aku besok mati ya di Tegalembut dalam keadaan sedang begini, sedang begitu. Tapi jumhur ulama mengatakan seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan dan kondisinya masing-masing, sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Jadi kalau senang ngaji, ya insya Allah akan panggil kita semua dalam keadaan sedang mengaji. Maka hati-hati ya, kalau yang sedang pacaran, yang sedang chattingan, yang sedang FF berlebihan, suatu ketika dicabut nyawa kalian, waduh, hati-hati. Itu ya. Oke, saya cepat saja. Nah, maka dari semua kehidupan kita ini dibungkus dengan satu keadaan yang disebut dengan namanya waktu. Ternyata konsep rugi dalam Islam itu bukanlah orang yang rugi tentang masalah slot, bukan masalah tentang bisnis, tentang masalah tidak punya duit, tidak punya harta, tapi orang yang rugi dalam Islam adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ayo, sudah mulai saat ini kita nggak kerasa guys. Dulu saya tuh masih anak SD, masih anak SMP. Sekarang nggak kerasa udah punya pasangan, udah punya anak, udah punya begini, udah punya begitu. Nggak lama lagi ya saya udah tua kayak gitu. Lihat, nanya anak ini usia berapa, lahir tahun berapa. Jauh banget ya dengan saya. Dulu kita merasa menjadi anak dewasa itu enak banget ya kan. Orang tahu diurus-urus karena mbok nih nggak pernah dilarang-larang. Begitu kita udah dewasa, lihat anak kecil, enaknya caci ya gitu ke es karena mbok nih apa-apa minta dibelikan dan segala macamnya. Aku saiki wis gede, kono golek duit dewe. Ternyata hidup itu kita cuma apa? Berputar. Kita ini cuma berlomba dengan siapa? Dengan diri kita sendiri, guys. Guys, kita ini tidak berlomba dengan orang lain, tapi dengan siapa? Dengan diri sendiri. Orang yang bijak, orang yang baik adalah orang yang lebih baik daripada hari ini. Dan orang yang hebat adalah orang yang mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Ya, maka ini hidup seperti halnya kita sedang melakukan safar atau sedang perjalanan. Kita mau milih menjadi batu, mau milih menjadi daun yang ikut terbawa arus, atau mau menjadi seperti ikan yang melawan arus. Nah, itu semua pilihan ada di teman-teman semua. Hari ini kita harus punya konsep diri, kita harus berbeda dari orang lain. Hari ini kita punya konsep diri, kita harus menjadi seekor ikan yang pandai melawan arus kehidupan. Tapi ingat, melawan arus kehidupan itu nggak mudah, nggak segampang itu Ferguson. Ada cacian, ada makian, ada cibiran, ada penindasan dan segala macamnya. Maka kemuliaan anak muda itu bukan dilihat dari bagian HP-nya. Ada yang sudah upgrade HP di sini?
Kemudian anak muda itu bukan dilihat dari bagaimana bendanya dulu, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling bertakwa kepada aku, kata Allah. Ya, jadi besok mbak-mbak kalau mau lihat dari pasangan suami, ya, coba lihatlah yang bagaimana tertib berjamaah di masjid. Kalau yang pria-pria mau lihat bagaimana seorang wanita mencari pasangan, lihat yang bagaimana pandai menjaga rasa malunya, rasa kehormatannya. Ya, jadilah cewek yang pandai mahal dikit harga dirinya. Yang sulit dikejar sama orang itu jadilah wanita seperti itu. Karena sesuatu yang mudah didapatkan pasti akan mudah juga dilepaskan. Coba yang cowok-cowok pernah punya mantan, gampang didapatkan, pasti gampang lepasnya. Tapi suatu ketika dapat pasangan atau punya pacar atau punya cewek yang wangel banget digoleki, sampai butuh perjuangan, butuh effort, begitu lepas dari itu pasti akan sulit. Masih banyak kenangan tertanam di dalamnya. Betul? Maka jadilah wanita yang mahal. Oke? Jadilah wanita yang, tapi bukan maharnya maksudnya ya. Jadi mahal, kata Buya Bayu mahal, maharnya enggak. Tapi kan sebaik-baik wanita itu yang memudahkan maharnya. Ya, seperti itu. Nah, maka mulai hari ini Mas Bayu terakhir ya, pengen ngajak teman-teman semua untuk bertumbuh bersama menjadi anak muda yang hebat. Guys, terakhir sama nanya, tumbuh itu ke atas atau ke samping? Ke samping. Ayo, ini cewek-cewek udah mulai gendat-gendat ya. Sama nanya, tumbuh itu ke atas atau ke samping? Atau ke depan, kayak saya? Tumbuh kemana? Ayo, Mas Arif, Mas Ilham, Mas Amar, Mas Sigit, tumbuh itu kemana? Ke atas. Serius ya, ke atas ya. Saya nggak jamin ke atas. Saya setahun di sini katanya saya maju depannya jenengan, nggak perlu jenengan. Mbak, kalau bertumbuh kemana dulu? Atas ya, oke. Ternyata tumbuh itu kemana? Ke bawah dulu. Kok iso? Oke. Tidak selalu terlihat tetapi mengakar kuat dahulu. Pernah nggak lihat satu bibit? Pernah lihat bibit nggak? Berawal dari biji kan? Oke. Sebelum dia muncul tunas yang baru, apanya dulu yang tumbuh? Akarnya terlebih dahulu ya. Fokus upgrade diri untuk bertumbuh dan nanti menghasilkan apa? Buah yang segar, buah yang manis, buah yang lezat. Tidak mungkin buah yang lezat, buah yang menarik itu dari akar yang bosok. Ya, dan akar yang bosok itu pasti akan menentukan bagaimana buah tersebut. Jadi, jangan lupa siapkan tanah yang subur dan kesiapan menghadapi berbagai musim. Nah, akar inilah yang disebut dengan namanya ilmu. Dengan apa namanya? Ilmu. Jadi, jangan pernah teman-teman sibukkan dengan packaging. Sibukkan dengan bagaimana eksteriornya, kecantikan, skincare, bedak, gamis, apalagi motor, skin Roblox, skin Mobile Legend, itu semua nggak ada kemuliaan di sisinya Allah. Tapi ketika teman-teman upgrade ilmu, Robloxmu kau jadikan ladang dakwahmu, ya ketika naik menjadi pendaki FOMO ya kan, ada tanjakan, astagfirullah, ada turunan, alhamdulillah, ada jeglongan, innalillah dan segala macamnya. Mainkan itu semua. Betapa banyak kan sekarang orang yang bermain Mobile Legend dan Roblox. Kalimat-kalimat sikil papat untuk kabeh ada kambing, sapi, kucing, kerbau kan keluar semua. Jadi pahala nggak itu? Tidak jadi pahala. Ya, maka teman-teman yuk mulai hari ini kita kita awali dengan basmalah bersama-sama. Nanti selesai menang kita ucapkan hamdalah. Kalau kalah kita ucapkan astagfirullah. Kita tutup dengan kafaratul majelis, subhanakallah bihamdika dan seterusnya. Akan menjadi berkah teman-teman semua. Ya. Maka itu dari saya, jadi pada intinya ayo berusaha menjadi anak muda yang punya konsep. Ya, menjadi punya apa? Konsep. Nah, konsep itu datang dari mana? Dari ilmu, teman-teman. Ya, jadi ketika kita kuat ilmunya, kita sudah punya konsep diri kita tidak akan mudah tergoyah kemanapun. Walaupun teman kita bilang A, walaupun tetap A yang salah, kita bilang tetap kekeh ini B. Walaupun kita bilang teman kita bilang B ini yang salah, kita bilang tidak, kita punya pilihan yang lain, teman-teman. Ya, maka mulai hari ini Mas Bayu mendoakan teman-teman semua malah ngentut.
Cahis. Tutup hidung semuanya. Malah ngentut. Seru meneh, brebet meneh. Ini live TikTok meneh, wah. Sama mau sing ngentut, cung. Sama sing ngentut. Biasanya ngaku apa maling ora tau ngaku ya, nek maling ngaku penjara penuh kebak. Oke. Gitu ya teman-teman dari Mas Bayu ya. Jadi suksesnya kita ini insya Allah sukses dunia dan akhirat. Kita berdoa bersama semoga Allah berikan kita ini istiqomah ya, karena istiqomah itu sangat-sangat berat. Berat atau mudah guys? Berat ya. Ini roda mending ini ya. Bulan kemarin saya kesini berapa orang tok karena hujan ya. Tapi ini alhamdulillah ya, mulai dari kita ini ya. Kita bikin suatu keadaan yang baik dalam keluarga kita, dalam rumah kita. Jadilah anak yang enak dipandang sama orang tua. Semakin nambah ilmu, itu pancaran wajah itu semakin enak di hadapan orang tua. Jangan sampai semakin tinggi ilmu kita, justru malah semakin ngejudge orang tua kita. Bapak ini ngerti opo, mbok ini ngerti opo, kurang ngerti opo bapak ibu sekalian. Enggak teman-teman. Kalau bapak nggak ngerti, dikandani alon-alon. Kalau ibu nggak paham, dikandani alon-alon. Nah, kita ini sebagai anak yang paham agama, yang tahu kondisi saat ini seperti apa, pelan-pelan kita sampaikan kepada mereka semua. Gitu nggih? Baik teman-teman, saya rasa cukup itu dulu pertemuan kita pada bulan ini. Semoga kita bisa berjumpa di bulan depan, itu di bulan Desember. Bulan Desember itu di tanggal 26 Jumat malam. Ya, itu mau bahas tema apa? Saya punya materi tentang tahun baru. Ya, kapan-kapan kita bahas masalah itu ya. Bukan kapan-kapan. Ya, maksudnya bulan depan kita bahas masalah itu ya. Jadi dari sejarah tentang masalah tahun baru, tahun Masehi seperti apa, terus kenapa ada trompet, terus kenapa ada apa lagi namanya, ya itu dan segala macamnya nanti kita bahas di bulan selanjutnya. Itu nggih. Teman-teman, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, yang sedang kuliah semoga Allah mudahkan skripsinya, Allah berikan lulusan cum laude, yang sedang bekerja semoga Allah berkahkan pekerjaannya, yang sedang sekolah, semoga Allah berikan kemudahan terus menimba ilmu di sekolahnya, menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin cinta sama kedua orang tua, dan semakin sayang kepada guru-guru, dan semakin sayang kepada sesamanya. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, kita berdoa dulu yuk, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Teman-teman, kita berdoa dulu, semoga apa yang kita niatkan, Allah catat sebagai amal soleh, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah hadirnya menebus dosa-dosa kita di masa lampau. Allah hadirnya bisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa kafilu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu, semoga istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Buya Bayu yang telah mengisi acara ini pada malam hari ini. Dan semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa kita jalani dalam kehidupan kita ini, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ini, dan semoga dengan itu semua akan bisa menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarganya, dan semoga kita semua juga telah akan dikumpulkan kembali di tempat yang paling indah kelak, yaitu di surganya Allah. Amin. Amin. Baik, memasuki acara yang keempat yaitu yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dari saya dan perilaku dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.